Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Diperkirakan ada 85 juta pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Nah, ini merupakan rekor sejarah, yaitu tertinggi, lebih tinggi dari rekor terdahulunya, yaitu pada tahun 2019 yang lalu. Tetapi, para pemudik mengakui mudik kali ini lebih lancar dan tanpa kendala, mengingat juga jalan tol sudah mulai tersambung dan juga tol Trans Jawa juga sudah tersambung. Makanya pemudik pun mengapresiasi pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo. Nah, saya masih ingat pada waktu itu ketika Fadlizon, rakyat itu tidak butuh makan infrastruktur, melainkan seharga sembako yang murah. Tetapi sekarang apa? Gara-gara infrastruktur Presiden Joko Widodo, mudik juga lancar. Akhirnya untuk mengantarkan sembako, kebutuhan bahan pokok di Indonesia sekarang juga cukup terkendali. Mengingat sekarang perjalanan menuju antar kota ke kota berikutnya ya relatif singkat dan tidak membutuhkan waktu lama. Makanya harga kebutuhan bahan pokok pun dengan infrastruktur ini juga lebih cenderung stabil. Dan juga apresiasi para pemudik sekarang ini juga sangat baik, karena pemudik kali ini yaitu bisa lancar dan juga tanpa kendala. Bahkan dari pemudik yang dari Jakarta ke Probolinggo hanya menempuh waktu ya 14 jam. Itu pun juga sudah beristirahat di rest area. Rest areanya juga cukup nyaman dan aman. Bahkan dia membandingkan dulu sebelum ada infrastruktur Presiden Joko Widodo, perjalanan dari Jakarta ke Probolinggo bisa mencapai puluhan jam, bisa 20 jam lebih. Keren kan? Nah, sekarang baru nyadar kan, infrastruktur Presiden Joko Widodo sangat membantu sekali kan untuk mudik dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Dulu tolak infrastruktur Jokowi, sekarang terima kasih Jokowi. Masyarakat merespon positif pemberlakuan sistem one way dan ganjil genap dalam pengendalian arus mudik Lebaran 2022. Respon tersebut terungkap dari Instagram Kapolri Jenderal Setio Sigit Prabowo. Dengan adanya one way, alhamdulillah perjalanan saya lancar. Alhamdulillah sangat membantu sekali dengan adanya one way ini, kata seorang pemudik dari Bandung menuju Wiradesa Pekalongan pada Minggu 1 Mei. Pemudik lainnya juga berasal dari Cirebon menuju Nganjuk juga menyebut bahwa penanganan dari aparat kepolisian dalam menghadapi arus mudik sangat optimal dan baik ketika menjalankan tugasnya di lapangan. Alhamdulillah lancar perjalanan, aman, penanganan polisi bagus, ramah dan mantap, ujarnya. Sementara itu, pemudik lainnya juga mengaku mendapatkan rasa aman ketika melakukan perjalanan mudik maupun saat beristirahat sejenak di rest area. Pasalnya, aparat kepolisian terus-menerus melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Saya dari Semarang, mau ke Kediri, perjalanan dari Semarang sampai rest area Ngawi tidak ada kendala, karena kami selalu dibantu Pak Polisi. Apalagi rest area Ngawi selalu siap sedia pengawalan Pak Polisi, jadi kita merasa terlindungi, terjaga dan juga jika ada kendala selalu dijaga Pak Polisi. Kami terima kasih atas perjalanannya yang lancar ini, kata pemudik. Untuk diketahui, dalam menghadapi perjalanan mudik Lebaran tahun 2022, Polri telah mengerahkan seluruh kekuatan dan strategi terbaiknya dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh masyarakat. Selain pengamanan dan pengawalan arus mudik, Polri telah menyediakan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bahkan, di pos tersebut juga disiapkan gerai untuk masyarakat yang melengkapi vaksinasi hingga dosis ketiga atau booster. Diketahui selama 2 tahun dilanda pandemi, mayoritas masyarakat tidak melangsungkan mudik pada 2020 hingga 2021. Seperti euforia, maka pelonggaran mobilitas masa mudik tahun ini pun membuat masyarakat berbondong. Seolah rindu kampung halaman terbatasi selama pandemi, musim mudik tahun ini melonjakkan jumlah pemudik di berbagai kota. Bahkan untuk arus mudik via tol telah tercatat menembus rekor tertinggi selama ini. Hal tersebut dirasakan PT Jasa Marga Persero selaku salah satu operator tol. Berdasarkan catatan perusahaan, jumlah pemudik tahun ini yang melintas tol melampaui catatan pada 2019 sebagai musim mudik tertinggi sejauh ini. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwi Waman Heru mengungkapkan, lonjakan arus mudik ini telah diantisipasi perusahaan, maka Jasa Marga pun telah melipat gandakan gardu operasi dari kondisi normal.
terutama di GT Cikampek Utama. Kami mengoperasikan total 30 jalur transaksi, ditambah 4 mobile rider selama tandem, kata Heru dalam keterangan pers pada Minggu 1 Mei. Dia mengatakan Jasa Marga akan memaksimalkan kapasitas gerbang tol untuk menangani lonjakan arus mudik. Pada H-3, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada Jumat 29 April, sebanyak 105.000 kendaraan meninggalkan Jabodetabek menuju timur Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya, dan sekitarnya. Jumlah ini meningkat 165,5% dari lalu lintas normal periode November 2021, sebanyak 39.000 kendaraan. Dari catatan Jasa Marga, volume arus mudik ini telah melampaui catatan tertinggi selama ini, yakni pada 2019 dengan volume arus mudik sebanyak 103.000 kendaraan dari Jabodetabek menuju arah timur melintas GT Cikampek Utama. Bahkan diakui atau tidaknya, mudik lewat tol Trans Jawa tahun ini lebih lancar. Demikian Jessica Puspadayasari mengutarakan pendapatnya kepada tim Merapah Trans Jawa Kompas.com pada Sabtu 30 April. Sebelum tol Trans Jawa resmi diumumkan tersambung pada 2018, perjalanan mudik dari Cimanggis menuju Probolinggo yang ditempuh Jessica dan keluarga bisa dalam waktu puluhan jam. Kini karyawan BPJS Ketenagakerjaan itu hanya membutuhkan waktu 14 jam, termasuk istirahat di sejumlah rest area dan bermalam di Solo. Menurut dia, perjalanan mudik memang harus mempersiapkan dengan matang, terutama dalam manajemen waktu. Hal ini sangat krusial mengingat peserta mudik setiap tahun terus meningkat. Bahkan tahun ini diperkirakan mencapai 85 juta orang. Oleh karena itu, lanjut Jessica, lancar tidaknya perjalanan mudik sangat bergantung pada keputusan tepat dan cerdas yang diambil oleh pemudik. Mengumpulkan informasi teraktual terkait mudik sebanyak mungkin adalah salah satu bagian dari persiapan perjalanan dengan baik, termasuk rute yang akan dilintasi, jumlah dan posisi, serta kelengkapan fasilitas rest area, pengecekan saldo uang elektronik, pengecekan kendaraan, kecukupan BBM, P3K, bekal makanan untuk perjalanan, serta pantauan kebijakan arus lalu lintas. Zaman digital, semua informasi tersedia. Seharusnya, jika pemudik dibekali dengan informasi mencukupi, tidak akan ada lagi cerita terjebak kemacetan dan lain sebagainya, tutur Jessica. Alhasil, Jessica yang melakukan perjalanan mudik bersama suami tiba di tempat tujuan sesuai dengan rencana tanpa meleset sedikit pun. Dia memulai perjalanan dari Rabu 27 April pada pukul 5 pagi dari Cimanggis, Depok melalui tol Jagorawi untuk kemudian melanjutkan perjalanan via tol Jor, MBZ, dan sejumlah ruas tol Trans Jawa lainnya. Pukul 13.30, pasangan suami istri ini singgah di Solo dan bermalam di rumah keluarga, dengan terlebih dahulu berhenti di 3 rest area, KM 228, KM 377, dan KM 429. Mereka menikmati perjalanan. Tak hanya panorama pegunungan di sisi kiri dan kanan tol, melainkan juga fasilitas rest area yang sudah cukup baik, bersih, dan lengkap, terutama kondisi masjid dan toilet yang memang berperan sangat vital, membuat mudik lebih nyaman dan menyenangkan, ujar Jessica.